Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir dalam mata diklat kali ini. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai diklat produktivitas, ya, peningkatan kesadaran produktivitas dengan judul mengolah data dan informasi sesuai dengan metode pengolahan yang ditetapkan. Oke. Sebelum kita masuk ke judul, mari kita berkenalan dulu nih. Bapak Ibu nanti berkenalan dengan saya. Nama saya adalah Fajar Pitarsi Dharma. Saya merupakan calon instruktur di BBPP, calon instruktur produktivitas. Dan saya adalah seorang ayah dari anak yang sangat cantik. Dan kemudian saya lahir pada tanggal 23 April 1993. Nah, itu adalah perkenalan singkat dari saya. Biar Bapak Ibu mengenal saya secara singkat gitu ya, sedikit aja. Tapi yang jelas nanti biar kita ketika di luar kita bisa bersapa, gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak kenal kan masa dipanggil dengan hey kan nggak enak ya. Makanya dipanggil dengan nama aja. Bisa panggil saya Fajar, bisa panggil saya Dharma. Silakanlah seenaknya Bapak Ibu. Oke. Lanjut. Sebelum kita masuk ke materi dan kita telah perkenalan, maka saya akan menjelaskan dulu safety induction, kesehatan dan keselamatan kerja. Karena bekerjanya kita itu sekarang sedang belajar, maka saya akan memberi informasi mengenai keselamatan ketika terjadi sesuatu. Yang pertama adalah sebelum masuk ruangan, Bapak Ibu, karena sekarang dalam kondisi pandemi, kita harus patuhi protokol kesehatan. Saya sudah lihat memang udah pakai masker semuanya, udah cantik ya, udah ganteng-ganteng. Yang kedua adalah saya mau memberikan informasi bahwa ruangan ini ada di lantai 1. Ruangan kelas ini ada di lantai 1. Jadi jika nanti terjadi sesuatu, Bapak Ibu tidak usah nyari tangga karena ini ada di lantai 1. Jadi nanti tinggal ikuti alur exit, ada tulisan exit, itu ikuti jalurnya, itu sudah keluar. Oke? Nah, yang ketiga adalah jika alat pemadam api ringan atau APAR itu tersedia di setiap sudut ruangan. Ada di sudut. Jadi nanti kalau ada apa-apa memang sudah gampang untuk ditemukan. Yang paling penting jangan panik ketika terjadi sesuatu. Dan yang terakhir adalah bereskan kembali peralatan yang memang setelah pembelajaran ini. Nanti setelah dipakai harus dibereskan kepada tempatnya. Oke? Nah, sebelum kita lanjut, saya akan absen dulu nih. Saya sudah punya listnya Bapak Ibu. Oke? Ibu Puspita. Oke, Pak Ardianto. Bu Nur Safina. Iya, Bu Afinanti. Oke, satunya Pak Yusril. Yang terakhir Bu Firda. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah hari ini kita lengkap semua, tidak ada yang tidak hadir. Nah, selanjutnya ini adalah apa yang harus kita lakukan. Bisa dikatakan bahwa ini kontrak belajar kita, ya. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama pembelajaran. Yang pertama adalah kehadiran, karena ini diklat wajib atau pelatihan wajib, makanya Bapak Ibu wajib hadir, namun saya mentoleransi keterlambatan 10 menit. Yang kedua adalah silahkan silent handphonenya. Handphone itu diperbolehkan, namun gunakan dengan bijak. Yang ketiga, kita harus mengapresiasi siapapun nanti yang mengeluarkan pendapat, gitu. Yang terakhir adalah jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan. Oke, sampai sini paham? Oke, terima kasih. Nah, saya akan menjelaskan tentang roadmap. Roadmap itu apa sih? Peta jalan pembelajaran kita. Pembelajaran kita sekarang ada tahap nomor 2. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu mampu menjelaskan pengetahuan dasar mengenai pengolahan data dan informasi terkait kriteria dan indikator keberhasilan peningkatan produktivitas. Pak, panjang. Oke, nanti kita akan bahas kepanjangan ini ya. Nggak usah khawatir. Selanjutnya, setelah kita roadmap, saya akan menyamakan persepsi dulu nih Bapak Ibu. Jadi, materi ini adalah materi yang diturunkan dari SKKNI nomor 160 tahun 2016. Itu adalah materi atau SKKNI mengenai produktivitas. Oke, jadi kalau misalkan nanti masih bingung dengan materi kali ini, bisa dilihat lagi ke materi utamanya, yaitu di SKKNI tersebut. Ya. Lanjut. Materi ini mempunyai tujuan dan manfaatnya pembelajarannya. Tujuannya yang pertama adalah Bapak Ibu nanti diharapkan mampu untuk mengolah data sesuai dengan metode pengolahan yang ditetapkan. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu nanti diharapkan mampu mengolah informasi sesuai dengan metode pengolahan yang ditetapkan. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Belum Pak ya? Cukup ya?
Oke, lanjut ke materi yang pertama, yaitu adalah mengolah data sesuai dengan metode yang ditetapkan. Nah, untuk mengolah data, ternyata ada 3 tahap pengolahan data atau 3 tahap kegiatan. Tahap kegiatan yang pertama adalah penyuntingan atau editing, yang kedua adalah pengkodean atau coding, dan yang terakhir atau yang ketiga itu adalah tabulasi atau tabulating. Ya, ini penting dalam langkah-langkah untuk pengolahan data. Selanjutnya, pentingnya pengolahan data itu, kenapa sih data itu penting untuk diolah? Yang pertama, data itu masih mentah, jadi data yang dikumpulkan itu memang perlu diolah. Caranya gimana? Atau tujuannya apa? Tujuannya apa untuk pengolahan data itu adalah menyederhanakan seluruh data yang sudah dikumpulkan. Setelah data sudah dikumpulkan, maka data tersebut akan disajikan. Nah, kalau datanya itu sudah tersaji, maka harus dianalisa agar nanti menghasilkan data yang memang bisa mengerti gitu ya, bukan data mentah lagi. Nah, oke, tadi sudah berbicara mengenai data. Sampai sini mengenai data ada yang ditanyakan nggak? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Ibu Vina. Untuk mekanisme dari editing tadi kan belum dijelaskan secara spesifik. Nah, bisakah Bapak menjelaskan secara spesifik tentang penyuntingan atau editing dalam pengolahan data? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Memang tadi saya tidak menjelaskan secara rinci. Jadi gini, penyuntingan atau editing ini adalah salah satu tahap pertama dalam pengolahan data. Kenapa Pak data itu harus diedit atau disunting? Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mempunyai data nih, data itu seperti kalau di kain tenun misalkan, di prodinya. Misalkan ada data cacat gitu ya, data cacat itu hanya berupa angka gitu. Nah, ketika berupa angka tersebut, kalau tanpa diedit angkanya itu akan fluktuatif. Itu nggak jelas kan? Oh ini datanya bisa diolah atau enggak? Makanya perlu tahap editing di situ. Kenapa diedit Pak datanya? Karena kalau tidak diedit datanya nanti tidak akan bisa diolah. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Yang lain? Ada yang ditanyakan? Oke, silakan Bapak. Saya menyambung pertanyaan dari Saudara Vina. Tadi Saudara Vina bertanya tentang editing. Yang ingin saya tanyakan, keterkaitan editing dengan coding itu apa, dan langkah awal yang harus dilakukan itu apakah editing dulu atau coding dulu? Oh iya, wah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Pertanyaan dari Bapak Adianto adalah keterkaitan antara penyuntingan atau editing dengan coding, dan mana yang terlebih dahulu dipakai gitu ya? Apa edit dulu atau coding dulu? Jadi sebenarnya ini fluktuatif, jadi bisa editing dulu atau bisa coding dulu. Tapi biasanya kenapa saya taruh seperti ini? Biasanya edit dulu. Kalau saya, kenapa? Karena data-data tersebut sebelum dilakukan pengkodean, coding itu diedit dulu datanya. Jadi ketika nanti dilakukan pengkodean tidak ada data yang dibuang, gitu. Karena harus jadi data itu diedit dulu biar tidak ada data yang dibuang. Jadi karena kalau misalkan sudah di coding, sudah pengkodean terus ada data yang dibuang, nanti kayak NIM. Misalkan kalian udah punya NIM 01003, ada yang keluar. Jadi 01003-nya nggak ada. Dari 02 loncat ke 04. Itu yang biasanya membuat jadi bingung gitu. Makanya diedit dulu datanya, kalau udah bagus, udah sesuai, baru diberi kode gitu ya. Oke, cukup Pak Ardian. Oke, terima kasih banyak, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Selanjutnya, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengolahan informasi sesuai dengan metode pengolahan yang ditetapkan. Jadi menurut Barnes nih, pengolahan informasi itu adalah sebagai upaya untuk memperoleh, memproses, dan menyimpan. Melalui apa? Melalui STM dan LTM. STM itu apa? Short term memory atau memori jangka pendek. Yang LTM itu adalah memori jangka panjang. Itu dalam proses informasi. Dan informasi itu sendiri itu sangat erat kaitannya dengan lingkungan. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara informasi dengan lingkungan. Maka dari itu si Barnes itu bilang bahwa teori pemrosesan informasi juga memandang aspek lingkungan sebagai peranan penting dalam belajar. Oke. Nah, selanjutnya adalah landasan penting teori pemrosesan informasi. Yang pertama adalah prior to knowledge. Yang kedua adalah rancangan tujuannya harus berorientasi kognitif atau pengetahuan. Yang ketiga adanya umpan balik atau feedback. Oke, lanjut. Nah, untuk ini pembelajaran merupakan keluaran dari proses informasi. Di sini ada namanya human capitalities, gitu kan? Nah, apa sih human capitalities itu? Yang pertama adalah informasi verbal, yang kedua ada kecakapan intelektual,
Yang ketiga ada strategi kognitif. Yang keempat itu adalah sikap. Dan yang terakhir adalah kecakapan motorik. Ini adalah termasuk ke dalam 5 human capitalities gitu ya, yang memang harus kita pahami. Lanjut. Nah, sebelum ke kesimpulan nih, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Oke, silakan. Oke Pak, untuk kecakapan intelektual sendiri mungkin bisa dijelaskan secara lebih spesifik ya Pak. Oke. Juga seberapa penting sih kecakapan intelektual ini dalam pembelajaran? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi kecakapan intelektual itu memang sangat penting sekali. Kenapa? Karena intelektual itu sebenarnya turunan dari KSA. Jadi ada knowledge, ada skill, ada attitude. Nah, untuk kecakapan intelektual dan strategi kognitif itu ada di knowledge atau pengetahuan. Jadi kalau misalkan kecakapan intelektual itu kita cakap. Yang namanya cakap adalah able to atau bisa atau mahir gitu ya. Mahir dalam intelektual. Jadi namanya intelek itu adalah berpengetahuan. Jadi kecakapan intelektual adalah kita mahir untuk berpengetahuan istilahnya gitu ya. Oke, gimana Pak? Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih ya. Wah, bagus-bagus nih pertanyaannya. Oke, lanjut ya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita hari ini adalah yang pertama, ternyata pengolahan data itu memang harus disesuaikan dengan metode dan teknik pengolahan data yang sudah ditetapkan. Dan yang kedua adalah pengolahan informasi harus disesuaikan dengan metode dan teknik pengolahan data yang sudah ditetapkan. Itu adalah kesimpulan kita hari ini. Sampai sini, ada yang ditanyakan? Belum ya? Oke, kalau belum berarti saya anggap bisa memahami, kan? Selanjutnya nih, kita masuk ke aplikasi. Apa yang telah kita pelajari tadi, kita aplikasikan. Saya ingin tahu nih seberapa pemahamannya. Oke, nomor 1 nih, siapa nih yang mau jawab? Oh, boleh. Bu Vina gimana, Bu Vina? Menurut saya, perbedaan mendasar antara data dan informasi, data itu sesuatu hal yang bersifat mentah dan belum memiliki arti. Kemudian untuk informasi yaitu sebuah data yang sudah diolah dan memiliki arti. Oke, bagus ya jawabannya. Yang beri tepuk tangan ya. Seperti tadi ya. Wah, tadi sangat bagus sekali jawabannya. Jadi memang sudah bisa dipahami berarti apa itu perbedaan data dan informasi secara mendasar. Kalau misalkan yang kedua nih, siapa yang mau jawab? Oke, silakan Bu Puspita. Jadi menurut saya untuk contoh pengolahan informasi itu contohnya seperti data sensus penduduk, di mana data sensus penduduk itu merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga kita mendapatkan informasi seperti berapa banyaknya wanita dewasa atau berapa banyaknya laki-laki dewasa maupun anak-anak dan sebagainya. Oke, beri tepuk tangan. Bagus sekali jawabannya ya. Alhamdulillah, berarti memang dari 2 pertanyaan ini semoga bisa mewakili apa yang telah kita bahas tadi dan jawabannya sudah sangat bagus dan related ya. Kita bisa mengerti itu dengan dibubuhkan contohnya tadi. Oke. Setelah itu, setelah semuanya mengetahui, maka kita akan lanjut. Nah, ini ada yang berbeda ini. Ini adalah studi kasus. Silakan baca dulu nih Bapak Ibu. Jadi di sebuah kantor di Jawa Tengah katanya banyak yang karyawannya terlambat. Pertanyaannya adalah dari kasus ini, kira-kira silakan identifikasi data dan informasi apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja karyawan tersebut agar dia tidak telat lagi, karena telat itu mempengaruhi produktivitas kerja. Oke, silakan. Ada? Oke. Silakan Bu Vina lagi nih. Silakan Bu Vina. Untuk data yang saya butuhkan itu yaitu data absensi selama 1 minggu. Di situ saya akan mendapatkan informasi seperti alasan kenapa beberapa orang ini terlambat, kemudian berapa jumlahnya, kemudian berapa kali mereka terlambat dalam 1 minggu tersebut. Oke. Terus ada lagi? Orang-orangnya siapa-siapa aja itu kita juga perlu tahu. Oke, ya terima kasih Bang Angga. Tepuk tangan, beri tepuk tangan. Betul, dari studi kasus ini memang yang dibutuhkan adalah yang paling utama kita membutuhkan data absensi. Jadi siapa aja yang terlambat, baru setelah kita tahu datanya, kita edit dulu datanya, kita lakukan pengeditan. Bukan berarti diedit jadi bagus, bukan.
bukan maksudnya jadi awalnya telat jadi tidak telat, bukan. Di edit itu kita bisa mengelompokkan gitu kan, diedit dulu kita kelompokkan tuh, itu namanya pengeditan data. Jadi kita kelompokkan, setelah itu baru akan mengetahui polanya kemana data ini. Oh, si ini terlambat setiap hari Senin sampai sama Kamis, jangan-jangan dia nyiapin dulu untuk puasa keluarganya, kan bisa kita analisa ke sana nantinya. Itu akan menjadi informasi ke depannya. Ya, sudah cukup bagus jawaban dari Ibu Vina tadi. Sudah bisa mewakili bahwa Bu Vina ataupun yang lainnya di sini berarti sudah bisa memahami apa yang kita pelajari selama beberapa menit ke belakang tadi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sepertinya belum ya. Oke, alhamdulillah kalau belum berarti sudah cukup paham. Lanjut nih. Nah, selanjutnya adalah masuk ke lembar kerja. Karena memang ini adalah lembar kerja, maka akan saya berikan kertas ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan diisi nama, jangan lupa sama nomor registrasi. Kemudian diisi dengan satu kata saja. Ini hanya isian singkat ya Bapak Ibu. Jadi hanya isian singkat. Jadi silakan diisi. Waktunya cukup 1 menit saja. Silakan, atau 30 detik deh. Karena memang hanya satu kata, silakan dikerjakan. Oke, waktunya 20 detik lagi. Gampang lah ya. Lima, 4, 3, 2, 1. Ya, selesai. Ya, silakan dikumpulkan kembali. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah lembar kerjanya sudah Bapak Ibu kerjakan dengan baik. Saya lihat. Oke, jawabannya sudah cukup sangat baik. Nah, selanjutnya setelah kita mengerjakan lembar kerja, untuk lebih memahami lagi, maka akan ada suatu kejutan nih di slide selanjutnya. Apa kejutannya? Kita bisa lihat. Mana? Ya, ada PR ternyata. Di kelas itu memang harusnya ada PR buat lebih mendalami terhadap materi yang memang kita pelajari gitu ya. PR-nya adalah jelaskan menurut Bapak Ibu nih, apa aja yang kita dapatkan selama materi tadi. Silahkan jelaskan menggunakan bahasa sendiri. Namun tugas ini nggak harus dikumpulkan sekarang. Kumpulkannya 2 hari, deadline-nya 2 hari, dan bisa dikirim via email. Jadi karena kita memang nanti akan susah ketemu, jadinya pengumpulannya via email aja. Nah, emailnya apa Pak? Emailnya adalah ini adalah email dan nomor handphone saya. Tugas tambahan tadi atau PR tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, ya kan? Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan bisa via email atau via telepon gitu ya. Namun untuk tugasnya tadi jangan sampai telat gitu. Itu aja sih pesan saya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak kira-kira Ibu, Bapak Ibu? Oke, cukup ya. Cukup, terima kasih banyak kalau sudah cukup. Nah, ini ada closing statement dari saya nih Bapak Ibu. Jadi, saya tuh sangat menyukai Tim Ferriss. Kenapa? Dia suka mengeluarkan quote-quote mengenai produktivitas. Salah satu quote-nya adalah focus on being productive instead of busy. Jadi kita tuh harus menanamkan dalam diri tuh jangan bilang sibuk gitu. Kita bilang aja produktif gitu ya. Karena itu akan mempengaruhi kinerja kita. Kalau misalkan kita bilang sibuk itu tuh negatif gitu aja bawaannya. Kalau misalkan kita bilangnya produktif, oh berarti kita positif gitu bawaannya gitu ya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah ucapan terima kasih dari saya kepada Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan Bapak Ibu ya. Kekurangan itu hanya milik saya pribadi dan kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan kepada Bapak Ibu, karena materi kita ini adalah materi yang memang berkaitan dengan materi selanjutnya, diharapkan bisa memahami materinya. Terus yang pertama, yang kedua adalah tolong nanti setelah kelas ini selesai, Bapak Ibu tolong rapikan kembali tempat duduknya sedia kala. Jadi nanti kan ini masih berantakan kan ya, karena kita tadi belajar, Bapak Ibu juga tadi ada saya lihat
tutup pulpennya ada yang jatuh gitu ya. Nanti tolong dirapikan kembali seperti sedia kala karena kebersihan adalah sebagian daripada iman. Oke ya. Itu aja pesan saya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua.